Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita akan melihat sebuah nama, yaitu nama Allah yang paling sering digunakan di dalam firman Allah. Di dalam kitab suci, khususnya di Perjanjian Lama, nama ini digunakan lebih dari 6.500 kali. Lalu sering digunakan. Dan nama ini juga digunakan oleh Allah sendiri. Kalau dia ingin kasih nama sendiri, nama pribadi, dia kasih nama ini. Lalu kita akan melihat nama ini. Nama ini bisa dipelajari dalam sekali, tapi kita akan melihat dua maksud dari nama ini. Supaya kita bisa mengerti maksud dengan nama ini, coba membayangkan khususnya di Indonesia, pengalaman saya di Indonesia. Di Indonesia, karena tinggal dekat-dekat, kalau di pinggir jalan ada yang jualan, kalau ada yang keliling naik mobil, naik motor, naik sepeda, naik becak, naik bajai, naik kuda, jalan kaki, selalu ada orang. Dan kalau saya mengemudi di Indonesia, saya nggak pernah pakai peta, karena kalau tersesat, selalu ada orang. Dan bisa turun dari mobil, bisa mencari orang, dan bisa tanya, hey, bagaimana kalau saya mau ke Bandung? Bagaimana kalau saya mau ke Malang? Selalu ada orang kasih petunjuk. Selalu ada orang. Lalu nggak sendirian. Nah, waktu kami baru balik ke Amerika, kami dihubungi oleh kantor. Dan teman kami di Indo ada masalah besar. Dan orang itu perlu bantuan. Lalu di kantor mereka minta tolong kalau saya bisa balik ke Indo sebentar untuk menolong orang ini. Lalu hari esok saya naik pesawat balik ke Jakarta, transit sampai Indonesia, sampai pulau mereka. Dan waktu saya tiba di sana, waduh, nggak pernah sendirian. Karena masalah itu ada kantor imigrasi, ada orang imigrasi, ada polisi, ada orang dari koran yang ambil informasi, laporan, dan sebagainya. Lalu cuma kalau saya masuk ruangan di hotel itu dan tidur, baru sendirian. Tapi kalau keluar dari pintu, langsung ada orang. Ada imigrasi, ada polisi, ada orang dari kantor, ada orang dari kantor lokal, ada orang dari koran, ada orang dari bandara, ada orang dari pesawat. Ada orang, selalu ada orang, nggak bisa sendirian. Lalu salah satu maksud dengan nama Allah yang akan kita pelajari pada hari ini, seperti itu, selalu ada. Selalu ada, dia selalu ada. Kalau saya keluar dari pintu kamar di hotel itu, keluar dari kamar, lihat sebelah kiri kanan, ada orang, ada orang. Nah, kalau kita berjalan di dalam kehidupan ini, ada Allah. Allah nggak pernah meninggalkan anak-anak dia. Lalu salah satu maksud dengan nama Allah itu dia selalu ada. Nah, nama ini baru digunakan di dalam kitab Keluaran saat Musa udah lari dari Mesir. Lalu di Mesir dia sudah membunuh seorang dan dia itu sudah ketahuan, dan karena itu dia lari. Dan dia lari supaya nggak dihukum. Nah, waktu dia sudah lari, sudah di gurun pasir, dia lagi keluar, dan dia melihat ada semak itu yang berapi. Tetapi semak itu tidak dimakan api. Lalu dia mendekati semak itu untuk kelihatan ada apa. Nah, waktu dia mendekati, dia baru sadar dia berdiri di hadapan Allah. Lalu dia mulai berbicara dengan Allah, dan Allah kasih tugas kepada dia. Lalu saya mau membaca dari Keluaran 3 ayat 13 sampai 15 yang berbunyi. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel yang berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu."
Selanjutnya berfirman-Nya Allah kepada Musa, beginilah, kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, namaku untuk selama-lamanya, dan itu sebutanku turun-temurun. Lalu, nama ini harus disebut. Nama apa itu? Yahweh. Aku adalah aku. Yahweh. Siapa Tuhanmu? Dia. Siapa yang selalu setia? Dia. Siapa yang selalu akan menjagamu? Dia. Lalu itu maksud dengan nama itu, Yahweh. Nah, Yahweh sebuah nama yang menarik. Karena sebenarnya tidak ada huruf vokal, dan juga nama yang dianggap sangat suci. Lalu untuk orang Israel, ada yang nggak mau menyebut nama Yahweh itu karena terlalu suci. Karena mereka sangat menghargai, sangat menghormati nama itu. Waduh, saya nggak layak mengucapkan nama Allah ini karena terlalu suci bagi saya orang manusia yang berdosa. Lalu ada rasa seperti itu. Walaupun nama itu ditulis di dalam Perjanjian Lama lebih dari 6.500 kali untuk mengucapkan nama itu, menyebut nama itu, aduh susah karena sangat suci. Lalu lama kelemahan, nama Yahweh itu disambung dengan nama yang ada maksud Tuhan atau Allah, yaitu Adonai. Lalu Adonai digunakan atau disatukan dengan Yahweh. Nah, itu sebabnya sekarang ada tulisan Yahweh dengan huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, dari Yahweh itu baru ada nama Jehovah. Lalu, nama ini sangat menarik kalau kita melihat latar belakang nama sendiri. Tapi saya ingin kita melihat dua maksud. Ingat, yang selalu ada. Dan ada maksud lain, tapi supaya kita ingat konteksnya. Nah, Musa sudah lari dari Mesir, dia sudah sendirian. Orang-orang di Mesir, orang Israel, mereka masih ingat si Musa ini yang membunuh seorang. Nah, saat ini waktu dia melihat semak itu yang berapi tapi tidak dimakan api, Allah kasih tugas, dia kasih panggilan, yaitu balik ke Mesir dan bawa semua orang Israel keluar dari Mesir. Aduh, tugas itu besar sekali. Waduh, tugas itu berat sekali. Bagaimana bisa? Apalagi kalau Musa balik, mereka ingat dia pembunuh. Lalu bagaimana orang Israel mau mengikuti seorang pembunuh dan mau percaya kepada orang pembunuh? Nggak mungkin. Lalu Allah, kalau you mau saya balik, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka tanya, siapa yang mengutusmu? Ya, saya memperkenalkanmu sebagai apa? Apakah namamu? Supaya nanti saya bisa menjelaskan. Dan Allah menggunakan nama ini, Yahweh. Aku adalah aku. Aku adalah. Aku ada. Lalu, nama yang menarik sekali karena maksud. Nama sendiri mungkin agak membingungkan, tapi maksudnya ada banyak maksud atau rasa dengan nama ini, supaya mereka ingat dua hal. Yang pertama, Allah selalu ada, dan penghadiran dia selalu ada. Lalu dia selalu hidup, dia hidup dulu, dia hidup sekarang, dia akan hidup selama-lamanya. Lalu karena dia ada, dia hidup, dia hadir juga dengan anak-anak dia. Dia hadir di dunia ini. Dia tidak meninggalkan anak-anak dia. Dia bukan sebuah Tuhan Allah yang jauh dari manusia. Sebenarnya dia dekat. Saya mau membaca dua ayat dari Lukas 17 yang berbunyi, atas pernyataan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, dan Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah sudah ada. Karena dia Yahweh. Karena dia adalah. Karena dia selalu ada. Lalu oleh karena itu, kerajaannya
sudah ada. Lihat kalau you bisa lihat. Lalu satu maksud dengan nama Allah ini, dia ada. Dia sudah hadir. Dia selalu ada dan dia selalu akan ada selama-lamanya. Yang kedua, Allah tidak berubah. Dia tetap sama. Sama dengan Allah yang dulu dengan Musa, sama dengan Allah yang dengan kakek nenekmu, sama dengan you, sama dengan anak-anakmu, cucu-cucumu. Dia tidak berubah. Saya mau membaca 2 ayat. Yang pertama dari Malaki 3 ayat 8 yang berbunyi, Aku Tuhan tidak berubah. Maaf, ayat 6. Yang kedua dari Ibrani 13 ayat ke-8 yang berbunyi, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Lalu Allah tidak berubah. Itu maksud dengan nama Yahweh ini. Itu sebabnya nama Yahweh itu sering digunakan di dalam firman Tuhan sebagai peringatan supaya orang ingat, ini Allah yang sama. Ini Allah yang sama. Ini Allah yang sudah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini Allah yang sudah memimpin dia. Ini Allah yang sudah menjaga mereka. Ini Allah yang sudah menyediakan kebutuhan mereka bagi mereka. Ini Allah itu. Lalu kita harus percaya bahwa Allah selalu ada dan dia akan selalu menjaga kita. Lalu untuk saat ini, ingat 2 hal. Dia ada, dia selalu ada, dan dia hadir, dan dia tidak berubah. Lalu tidak ada perubahan waktu saya ke pulau itu dan menolong teman. Kalau saya bangun dan saya keluar, lihat ada polisi, lihat ada imigrasi, lihat ada koran. Waduh, nggak pernah ditinggal. Sama dengan Allah, kita tidak akan pernah ditinggal oleh Allah. Dan setiap hari tidak ada perubahan. Keluar, polisi, imigrasi, koran. Keluar hari esok, polisi, imigrasi, koran. Sama setiap hari sampai meninggalkan kota itu. Sama dengan Allah. Tidak ada perubahan. Dia tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tidak akan berubah. Lalu, setiap tantangan yang orang menghadapi itu di dalam Alkitab, kitab suci, cerita mereka, perjalanan hidup mereka. Mereka ada banyak hal yang bisa mereka ingat. Ingat Allah, ingat perbuatan, ingat perkataan. Supaya dikuatkan waktu mereka menghadapi tantangan baru. Karena dia ada. Dia adalah dia. Aku adalah aku. Aku adalah Yahweh yang selalu ada dan tidak berubah. Lalu apa saja yang bapak-bapak, ibu-ibu hadapi saat ini? Kita menghadapi hal itu dengan Allah yang sama. Allah yang membawa Israel keluar dari Mesir. Allah yang sudah menyembuhkan. Allah yang sudah membangkitkan Isa dari kematian. Allah itu Allah yang tetap masih hidup. Allah yang akan ada selama-lamanya. Dia selalu ada dan dia tidak akan berubah karena dia adalah Allah. Dia adalah Yahweh yang adalah Yahweh. Dia selalu ada. Lalu saya berharap bapak-bapak ibu dapat penghiburan dari nama ini yang paling sering digunakan. Nama yang Allah sendiri menggunakan untuk memperkenalkan diri sebagai Allah yang selalu ada. Dia tidak akan pernah berubah. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Amin.